Halo cuy, ini jam 10.55, jadi selamat siang cuy. Di video ini kita akan membahas tugas utama planner. Ini yang saya tahu ya, yang selama ini saya tahu. Jika ada kesalahan tolong dikoreksi. Nah, ini yang saya tahu tugas utama planner itu ada 4. Yang pertama ada material request. Jadi material request ini adalah part yang akan diorder dari planner jika ada request dari mekanik atau pengawas ya. Terlepas dari part ini consumable dari logistik, jadi harus di request sendiri dengan MR, yaitu material request. Kita buat MR-nya, di situ terisi dengan part number, description part, terus tentang kerusakan partnya, quality-nya. Nah, setelah kita print tanda tangan, terus kasihkan logistik. Materi request ini juga pernah saya buat video ya, di video sebelumnya bisa dicek. Terus yang kedua ada plan service. Plan service ini tentang service maintenance unit-unit ya, dari dump truck atau HD, grader, excavator. Nah, plan service ini untuk perusahaan, di setiap perusahaan kayak berbeda-beda ya. Ada yang 250, ada yang langsung 500. Nah, jadi untuk dasarnya 250 itu aja PS1, 500 PS2, 1000 PS3, 2000 itu PS4. Angka tadi itu jam ya, misalnya 250 jam itu PS1, 250 jam tuh biasanya mungkin ada 8 hari ya, 22 kali berapa gitu. Untuk satu hari kan 22 tuh maksimal lah, dikalikan aja sampai 250 jam. Jadi berapa hari ke depan itu sudah servis. Ini plan servis. Jadi ini dibuat, kalau saya buat ini seminggu sekali serahkan ke produksi, ke pengawas, dan ke logistik. Terus untuk per sorenya saya monitorong lagi, tanya ke pengawas mau servis untuk besoknya, mau servis unit mana. Setelah tahu unitnya, tanya logistik apakah ada barangnya. Setelah logistik konfirmasi partnya lengkap, terus kita informasi ke MCR untuk penarikan unit tersebut di besok pagi. Mungkin kita nariknya pagi ya, jam 7 sudah kita tarik. Nah, situ. Terus yang ketiga ada monthly plan. Monthly plan ini tugasnya itu ya untuk planning bulan depan ya. Jadi dibuatnya nih mulai tanggal 20 sudah running, tanggal 15 sudah bisa running kita buat. Yo, untuk penyerahannya tanggal 25. Tanggal 5 sudah harus down, harus clear, kita serahkan ke kabak, terus ke project manager, terus ke logistik. Jadi monthly plan ini isinya ada service untuk sebulan ke depan, terus part consumable sebulan ke depan, terus PA sebulan ke depan, planning PA unit sebulan ke depan. Di situ juga isinya. Terus ada schedule grease sebulan ke depan, ada schedule tire, schedule partial komponen. Partial komponen tuh yang partial major yang beratnya kayak engine, diferensial transmisi. Terus ada schedule UCR ya, undercarriage juga di situ ada. Terus bulan ke depan di situ sudah tertera lengkap semua. Schedule oli juga sebulan ke depan. Jadi oli apa aja bulan ke depannya yang kita request order sudah tertera juga di money plan. Nah, terus untuk PA-nya, setelah PA selesai, kita juga menyerahkan PA tuh ke tim engineer. Jadi engineer tahu kesiapan unit kita sebulan ke depan itu bagaimana. Terus yang keempat ada KPI. Panjangan KPI ini Key Performance Indicator. Jadi ini adalah resume bulanan ya, resume. Misalnya kan kita buat nih money plan-nya November, buat bulan depan November 2001. Nah, setelah November setelah November itu selesai, nah kita buat KPI-nya. Bisa aku buat KPI tanggal 5 sudah down, udah clear. Kita serahkan ke PM, project manager, dan kabak plan ya, debitnya plan. Jadi
KPI ini isinya ada PA. Jadi PA aktualnya bulan November dan plan PA-nya November itu bagaimana? Apakah aktualnya lebih mendominasi atau plannya yang tinggi tapi aktualnya yang rendah. Terus ada resume service-nya juga ada, resume pemakaian oli juga di sini ada, resume pemakaian oli per unit atau per merek juga ada di sini. Kita lihat di mana unit yang boros oli dan tidak. Di sini juga ada Pareto komponen ya, dimana di bulan November itu kerusakan apa aja yang sering, dari komponen apa yang sering, misalnya yang sering terjadi di kerusakan komponen transmisi, toklat atau suspensi bisa dilihat dari KPI. DBCM ya juga, DBCM HM-nya ya, HM-nya juga di sini. Untuk melihat PA-nya kita input HM-nya di KPI. Setelah itu mungkin itu dulu ya video dari ini. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi yang saya tahu untuk tugas yang sering continue dari planner yaitu 4 ini. Mungkin nanti ada part 2 nya, tapi untuk di video ini saya hanya bisa mengasih informasi sekedar ini. Jadi terima kasih telah menonton. Dadah.